Oke, hari ini kita akan menjelaskan tentang perbedaan sistem operasi Windows, macOS, dan Linux. Di sini saya menggunakan berbagai sumber dari berbagai situs yang ada di internet. Ya, operating system. Definisi umum dari sistem operasi atau operating system adalah sebuah perangkat lunak yang mampu mengelola sumber daya dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik, serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Jadi, sistem operasi adalah penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak yang memudahkan dalam pengelolaan informasi dan penyimpanan data. Sebenarnya ada banyak macam-macam jenis sistem operasi, tetapi kita akan hanya membahas 3 sistem operasi, yaitu Windows, macOS, dan Linux. Fungsi operating system. Yang pertama yaitu menjalankan operasi dasar. Fungsi utama sistem operasi adalah untuk melakukan operasi dasar pada komputer. Sistem ini dianggap sebagai komponen penting yang mendasari kerja perangkat lunak atau perangkat lunak lain. Sebelum aplikasi berjalan dan dapat bekerja di komputer, sistem operasi yang menggunakan program atau aplikasi dapat dijalankan dan ditampilkan kepada pengguna atau pengguna menggunakan perangkat komputasi. Yang kedua, mengatur kerja hardware dan software. Dapat dikatakan bahwa sistem operasi adalah manajer sumber daya dalam perangkat komputasi, yang artinya sistem operasi mengontrol perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya, dan juga mengatur fungsi program perangkat lunak untuk koneksi ke perangkat keras. Dan yang ketiga, ada wadah program atau aplikasi. Aplikasi yang ada di dalam komputer akan disimpan ke perangkat penyimpanan. Namun, aplikasi tersebut sebenarnya dalam perangkat yang merupakan sistem operasi itu sendiri. Aplikasi terhubung ke dalam sistem operasi dan tidak dapat bekerja tanpanya. Secara analogi, sistem operasi adalah lantai tempat objek ditempatkan sehingga objek dapat digunakan. Dan selanjutnya, menyajikan tampilan. Tampilan yang kita lihat di layar komputer atau gadget adalah hasil dari pengoperasian sistem operasi. Dengan kata lain, sistem operasi memudahkan aplikasi untuk menampilkannya secara bersamaan di layar komputer atau menerjemahkan bahasa pemrograman yang berasal dari CPU dan kemudian menampilkannya dalam bentuk teks, grafik, dan tampilan lain yang mudah dimengerti. Dan yang kelima, mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Sistem operasi tidak hanya mengontrol perangkat keras dan perangkat lunak sehingga mereka terhubung satu sama lain, tetapi juga mengkoordinasikan segala sesuatu di komputer, terutama ketika mengatur program-program kompleks yang lebih sederhana dan lebih berurutan. Sistem operasi memudahkan aplikasi untuk bekerja lebih efisien. Dan yang keenam, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Ya, fungsi lain dari sistem operasi adalah untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak. Misalnya, berkenaan dengan mengatur waktu operasi CPU, memanggil data yang disimpan dalam memori hard disk, atau menyesuaikan waktu yang digunakan untuk koneksi di terminal. Misalnya undo, clear, cut. Dan yang ketujuh, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Dan definisi dari sistem operasi Windows. Ya, sistem operasi Windows merupakan pengembangan dari MS-DOS atau sebuah operasi berbasis modul teks dan command line atau CLI atau Command Line Interface. Windows merupakan sistem operasi yang menyediakan lingkungan berbasis grafis atau Graphical User Interface
atau sering disebut juga GUI, dan kemampuan multitasking. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Microsoft Corporation adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkantor di pusat Redmond, Washington, Amerika Serikat, yang mengembangkan, membuat, memberi lisensi, memberi lisensi, dan mendukung beragam produk dan berjasa terkait dengan komputer. Perusahaan ini didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tanggal 4 April 1975. Ya, Windows sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, yang pertama, kelebihan dari Windows: mudah digunakan. Sistem operasi Windows sangat user-friendly atau mudah digunakan. Hal ini membuat sistem operasi Windows banyak diminati dan digunakan di semua kalangan. Dan yang kedua, pilihan software beragam. Pada Microsoft Windows, pengguna tidak sulit untuk memulai pekerjaan dengan beragam perangkat lunak. Windows merupakan sistem operasi yang menyediakan banyak pilihan software atau aplikasi. Hal ini menjadi alasan Windows dapat mendominasi pasar dunia untuk pengguna perangkat komputer maupun laptop. Dan yang ketiga, dukungan hardware. Dalam bentuk perangkat lunak, Windows memberikan dukungan pada beragam aplikasi. Untuk hal ini, Windows juga memudahkan perangkat komputer untuk menggunakan maupun mencari hardware pada versi sistem. Hampir setiap produsen perangkat keras terus mengembangkan dan mendukung Windows. Dukungan tersebut meliputi pembaruan komponen dan periferalnya. Dan yang keempat, fitur plug and play. Fitur plug and play memungkinkan perangkat keras atau hardware pengguna komputer dapat terdeteksi secara otomatis. Perangkat keras yang terhubung pada sistem operasi Windows dapat secara langsung terinstal pada sistem, jadi pengguna akan dimudahkan. Fitur ini memberikan kenyamanan dan pemasangan dari perangkat keras seperti keyboard, mouse, webcam, speaker, perangkat seluler, dan masih banyak lagi. Dan yang kelima, kompatibilitas. Windows memberikan kompatibilitas bagi pengguna jika ingin membuka program versi lama. Program-program seperti game, program editor, dan utilitas versi lama akan tetap dapat digunakan pada Windows terbaru. Dan di mana ada kelebihan, pasti di sana akan ada kekurangan. Ya, kekurangan dari Microsoft Windows. 1. Tidak open source. Ya, untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada sistem operasi Windows cukup sulit bagi pengguna. Windows merupakan lisensi closed source yang tidak terbuka untuk umum seperti halnya Linux. Dan yang kedua, harga tinggi atau mahal. Pengguna komputer yang menggunakan Microsoft Windows tidak dapat menggunakannya secara gratis. Microsoft Corporation mengeluarkan semua produk dengan meskipun pengguna dapat menginstal Windows tanpa ada masalah lisensi sama sekali, tetapi beberapa fitur tidak dapat dioperasikan dan Windows tidak optimal ketika digunakan. Dan yang ketiga, rentan terkena virus. Dalam hal serangan virus, sistem Windows cukup rentan. Menurut rumor, banyak penggunaan Windows yang terkena serangan peretas, mulai dari pembobolan sistem, data dari para hacker dicek, dan lain sebagainya. Namun, hal ini dapat dicegah dengan melindungi data-data pengguna dengan anti-malware atau software antivirus. Dan yang keempat, sumber daya tinggi. Sumber daya yang dibutuhkan Windows disarankan mumpuni. Pengguna yang menginstal sistem operasi Windows harus menyediakan komputer atau laptop dengan kapasitas RAM yang tinggi, kecepatan ruang hard drive, juga dukungan kartu grafis atau graphic card yang bagus. Dan selanjutnya, sistem operasi macOS. Definisi dari macOS adalah singkatan dari kata Macintosh Operating System. macOS diciptakan oleh perusahaan Apple Inc. macOS
diciptakan oleh perusahaan Apple. macOS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan Graphical User Interface atau GUI. Nama Macintosh diambil dari nama Apple, kesukaan salah satu pakar antarmuka manusia komputer Amerika Serikat yang bergabung di Apple Computer Inc. macOS X adalah versi terbaru dari sistem operasi macOS untuk komputer Macintosh yang diperkenalkan pada tahun 2001. Karakter X adalah nomor Romawi yang berarti 10, di mana versi ini adalah penerus dari sistem operasi yang digunakan sebelumnya seperti macOS 8, macOS 9, dan pada dasarnya versi server ini mirip dengan versi standarnya, dengan perbedaan bahwa versi server workgroup dapat komputer berskala besar. Dan memasuki kelebihan dari macOS. Yang pertama, lebih stabil saat multitasking. Yang kedua, open source. Dan yang ketiga, grafik desain yang bagus. Yang keempat, mudah digunakan. Yang kelima, baca file system dari Windows. Yang keenam, jaminan support hardware. Dan yang paling berpengaruh di sistem operasi macOS ini adalah keamanan. Ya, salah satu kelebihan yang dimiliki macOS dibandingkan dengan OS Windows adalah faktor keamanan. macOS menggunakan sistem 2 layer. Tampilan GUI yang simple, indah, dan menarik berada pada kernel Unix. Seperti yang kita tahu, Unix terkenal dengan fitur keamanannya, sehingga macOS sangat kebal atau jarang terkena virus. Karena macOS juga menggunakan sistem root admin password, sama seperti yang terdapat pada distro Linux. Dan kekurangan dari macOS yaitu harga yang mahal. Yang kedua, sedikit pilihan software. Untuk ketersediaan software atau aplikasi, Windows masih menjadi yang terbanyak hingga saat ini dikarenakan Windows ditujukan untuk berbagai kalangan, baik itu dari kalangan bawah sampai ke atas, sehingga lebih luas bila dibandingkan dengan macOS yang hanya ditujukan untuk kalangan menengah ke atas. Yang ketiga, fleksibilitas upgrade. Ya, kekurangan dari perangkat-perangkat yang menggunakan macOS adalah pilihan untuk upgrade sangat terbatas. Seperti contohnya, komponen hardware yang ada di MacBook dan iMac seperti prosesor atau memori RAM tidak bisa di-upgrade dengan mudah. Karena sebagian besar komponen ini sudah terikat secara built-in dan diintegrasikan dengan komponen hardware lainnya. Dan yang terakhir, tidak disarankan untuk aktivitas gaming. Melakukan aktivitas gaming menggunakan macOS sebenarnya tidak disarankan karena sistem operasi ini memang bukan ditujukan untuk bermain game. Dan sistem operasi selanjutnya yaitu sistem operasi Linux. Linux adalah nama dari sebuah sistem operasi yang berbasis Unix yang disebarluaskan ke masyarakat secara gratis dan berada di bawah lisensi GNU General Public License atau GPL. Yang berarti bahwa Linux didistribusikan berikut dengan source code-nya. Ketersediaan akses kode sumber memungkinkan para pengguna untuk memodifikasi sistem operasi ini, yang kemudian diperbolehkan untuk juga digunakan dan didistribusikan kembali secara bebas. Beberapa contoh distro populer Linux. Beberapa contoh distro populer di Linux adalah Ubuntu, Fedora, dan OpenSUSE. Dan memasuki kelebihan dari Linux. Yang pertama, gratis. Yang kedua, mudah digunakan. Dan yang ketiga, aman. Ya, Linux terkenal sebagai sistem operasi yang aman, baik dari aksi peretasan maupun dari serangan virus. Yang keempat, performa cepat. Dan yang kelima, privasi terjaga. Beda halnya dengan Windows, Linux tidak.
akan mengumpulkan data pengguna. Artinya, privasi Anda lebih terjaga. Dan selanjutnya, komunitas yang luas. Linux memiliki komunitas yang tersebar luas di penjuru dunia. Komunitas tersebut berperan penting dalam membantu perkembangan Linux menjadi lebih baik dan lebih cepat. Dan yang terakhir, dan tak kalah pentingnya, yaitu open source. Kekurangan dari operating system Linux. Yang pertama, aplikasi masih sedikit. Anda memang bisa melakukan berbagai pekerjaan dengan aplikasi yang ada di Linux. Namun, Linux belum mendukung sebagian aplikasi populer yang mungkin Anda perlukan. Misalnya, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, atau CorelDRAW. Hal ini terjadi karena developer belum banyak yang melirik Linux untuk mengembangkan aplikasi mereka. Salah satu alasannya tentu karena penjualan aplikasi di Windows dan atau Mac OS dianggap lebih menguntungkan. Yang kedua, kurangnya support untuk hardware. Dukungan hardware masih menjadi kendala saat menggunakan Linux, seperti halnya dengan aplikasi. Belum banyak vendor yang menyediakan driver untuk sistem operasi ini. Alhasil, banyak perangkat di laptop atau komputer tidak otomatis terdeteksi di Linux. Dan yang ketiga, kurang cocok untuk gaming. Ini hambatan bagi anak-anak gamers ini. Ya, Linux memang kurang mendukung kebutuhan gaming. Apa saja alasannya? Pertama, game developer belum banyak yang membuat game untuk Linux. Yang kedua, dukungan driver pada graphic card untuk mendukung game juga terbatas. Hal ini akan mempengaruhi pengalaman game yang dijalankan. Jangankan seri graphic card terbaru, untuk versi lama pun mungkin Anda harus melakukan instalasi driver secara manual. Dan itulah kelebihan dan kekurangan dari operating system Windows, Mac OS, dan Linux. Dari sini dapat disimpulkan bahwa semuanya sama-sama sistem operasi yang digunakan di dalam komputer. Sekarang berbicara tentang perbedaan antara Windows, Linux, dan macOS. Pilihan dari kepopuleran, Windows memiliki tingkat populer pertama, dan macOS adalah yang kedua, dan Linux adalah yang ketiga. Sedikit pesan kata-kata dari saya. Menjadi dari batu bata peradaban adalah dengan menjadi mahasiswa informatika yang berprestasi dan bermanfaat. Dan sekian video perbedaan sistem operasi Windows, macOS, Linux yang saya buat. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya, dikarenakan saya juga manusia dan manusia itu tidak luput dari kesalahan. Sebelum mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jika ada saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Ya. Dan saya, Zainal Saputra, mengucapkan terima kasih.